semua. Teman-teman, kali ini saya bersama partner spesial yang oke banget, yang keren banget. Ada Kowil di sini. Nah, Kowil ini punya IG Kuliner Story ya, Kowil ya. Nah, IG-nya itu keren banget. Jadi rekomendasi nih buat anak-anak Palu untuk kuliner. Nah, Kowil bisa cerita sedikit nih, apa yang reasonnya, alasannya memilih kuliner? Apa doyan makan atau emang lihat banyak potensi atau gimana? Oke. Channel apa untuk IG-nya itu sebenarnya bukan cuma kuliner. Nah, bukan cuma kuliner. Iya, jadi itu masuk ke kuliner lifestyle and travel and lifestyle. Jadi bukan cuma kuliner Palu aja, tapi ada kuliner juga dari luar kota. Nah, alasannya kenapa saya sampai bisa akhirnya terjun ke dunia food grammar ini ya karena awalnya tuh kayak sering travel sambil foto-foto makanan gitu. Akhirnya ada satu teman kayak rekomendasiin gitu, kok kamu nggak bikin aja IG khusus kuliner. Nah, kayak gitu akhirnya belakangan jadi kita ada sampai bertemu komunitas dan akhirnya jadi lebih semangat sih untuk buat, dan kayak banyak banget orang-orang yang mention biasanya kayak udah coba makanan ini dengan hashtagnya Kokoh Effect itu jadi kayak semakin semangat banget. Jadi kayak gitu sih. Sebenarnya awalnya kayak gitu. Oh gitu, jadi awalnya hobi, terus teman-teman mendukung, support, akhirnya dijadikan ini ya lumayan bisa penghasilan. Nah, kau tahu nggak sih itu benar-benar Kowil jadi rekomendasi khususnya buat saya pribadi ya. Kalau lagi pengen makan atau lagi di Palu, ada tamu, sahabat yang datang ke Sulawesi Tengah, Palu itu pasti nyari di account IG-nya Kowil dulu. Thank you. Thank you so much loh, sangat membantu anak-anak Palu. Oke everyone, kali ini kita akan langsung aja ke ada apa sih di hari-hari besar di dunia. Yang pertama nih Kowil, ada di 9 Mei itu ada Hari Burung Migrasi Sedunia. Jadi hari-hari burung tuh ternyata ada juga ya dinobatkan di 9 Mei. Hari burung ya. Betul sekali. Selanjutnya Kowil. Kemudian di tanggal 12 Mei itu ada Hari Perawat Internasional. Selamat ya buat para perawat yang udah membantu khususnya di COVID ini musim pandemi ini, pandemi ini jadi orang-orang di garda terdepan. Betul. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Selanjutnya di 13 Mei. 13 Mei ini ada Hari Ibu Internasional, Mother's Day. Nah, selamat juga buat para ibu-ibu yang sudah sangat berjuang untuk anak-anaknya ya, khususnya ibu-ibu kita nih Kowil. Selamat Hari Ibu. Selanjutnya tanggal 15. Tanggal 15 Mei itu ada Hari Keluarga Internasional. Hari Keluarga Internasional. Selamat ya buat yang sudah berkeluarga. Yang masih jomblo. Ya udahlah, doa aja ya. Supaya cepat berkeluarga. Amin. Oke, kita akan masuk ke sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang minggu ini. Check it out. Peristiwa apa aja yang terjadi sepanjang sejarah yang ada di dunia ini kok. Nah, mungkin Kowil bisa jelaskan. Yang pertama ada apa nih kok? Nah, di tanggal 9 Mei tahun 1994 itu ada Nelson Mandela dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Presiden pertama ya di Afrika Selatan yang berkulit hitam. Jadi memberantas rasisme nih yang pertama kali di Afrika Selatan ya, mengenai kepemimpinan presiden. Wow, keren banget. Oke, everyone, tadi kita dari Afrika, sekarang kita ke Indonesia. Ke negara sendiri. Iya, negara sendiri nih Kowil. Di 10 Mei 1922 itu adalah kelahiran seorang Rosihan Anwar kok. Rosihan Anwar ini siapa sih sebenarnya? Aku baru dengar namanya. Baru dengar ya? Iya, benar. Nah ini sangat terkenal untuk orang-orang di pers ya, khususnya orang-orang media, karena Rosihan Anwar ini adalah tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan budayawan di Indonesia. Dia sangat produktif menulis waktu di masa hidupnya Kowil. Benar. Berarti seorang penulis ya? Seorang penulis dan juga mengusung yang pertama kali tentang pers. Gitu. Keren banget lah ya, sampai bisa banyak media dan banyak wartawan, banyak pers sekarang ini
itu semua diawali dari Rosian Anwar ini. Ini yang aku suka dari Today Anniversary. Nah, jadi yang nggak tahu, jadi bisa Jadi banyak tahu. Benar. Thank Iya you banget, dong. channelnya mantap banget. You're welcome. Kemudian di 11 Mei 1981 itu adalah hari meninggalnya seorang penyanyi, musisi, dan juga pencipta lagu reggae yang terkenal banget. Siapa lagi kalau bukan Bob Marley. Bob Marley, Ya, betul benar. sekali. Nah, Bob Marley ini kan terkenal dengan juga lagunya salah satu yang No Woman No Oke. Cry. Tahu nggak, Koil? Nggak tahu. Cuman tahu orangnya, nggak tahu Orangnya lagunya. ya, yang gimbal-gimbal. Soalnya kan kita K-pop. Oh, K-pop ya, oke. Nah, itu saya pernah baca juga artikel entah kebenarnya gimana, tapi yang pasti sama ini kan lagu itu diartikan kalau adanya perempuan tuh buat menangis, atau kalau nggak ada perempuan itu nggak menangis, nggak menyusahkan gitu. Yeah. No woman no cry. Tapi sebenarnya itu karena si Bob Marley sebenarnya bahasa Inggrisnya kurang baik waktu itu. Okay. Jadi dia sebenarnya mau menyampaikan kepada perempuan-perempuan bahwa hey perempuan jangan menangis gitu. Oh, jadi maksudnya itu. Jadi dia menyuruh wanita itu, cewek itu untuk jadi kuat sebenarnya. Betul kok. Oke. Jadi bukannya nggak ada perempuan malah baik, nggak ada tangisan, tapi benar. karena perempuan yang sedih itu jangan nangis gitu. Oke, cuman dia salah. Salah karena bahasa Inggrisnya kurang baik waktu itu. Ya, buat para pecinta reggae pasti sangat mengidolakan Bob Marley ya. Semoga banyak generasi-generasi selanjutnya yang bisa membuat sejarah seperti Bob Marley. Oke, everyone, selanjutnya nggak terasa kita sudah di 12 Mei. Nah, di 12 Mei belum lama nih, di tahun 2008 Koil, itu terjadi gempa yang sangat dahsyat di Wenchuan, China yang menewaskan 87.000 jiwa. Oke, itu kekuatan berapa dia? Kekuatannya 7,9. Wah, jadi ini salah satu yang terbesar yang pernah terjadi di China, ya, benar? Yes, pernah terjadi di China dan meruntuhkan jalur transportasi dan bangunan-bangunan publik lainnya. Wah, itu kita kemarin 7,4 aja di Palu, aduh itu. Udah luar biasa, apalagi luar ini biasa. 7,9 ya. Betul. Waktu itu Kowil di mana tuh waktu di Waktu Palu? itu ada di gym sih, lagi di gym. Di gym? Iya, lagi di gimana gym. tuh pasti dengan alat-alat berat Syukurnya dan udah dumbbell dan selesai, jadi udah packing semua, baru gempa. Jadi ya udah sisa angkat tasnya waktu itu sih. Tapi udah nggak bisa jalan, pasti jatuh. Pasti jatuh karena waktu saya tuh maju 1 langkah, mundur 2 langkah, maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Tapi waktu itu alat-alat berat di gym itu nggak syukurnya enggak, kayaknya cuma thread, enggak ada. Syukurnya enggak ya, enggak ada. syukurnya. Oke Kayak deh. Oke, semoga hal seperti ini, bencana alam tidak terjadi lagi ya dimanapun berada, dan keep safe, healthy buat semuanya. Nah, berikutnya di tanggal 13 Mei 1950 ini pertama kalinya ajang balap mobil yang terkenal banget Formula One itu dilaksanakan. Tepatnya di sirkuit Silverstone, Inggris. Oke, jadi 13 Mei ini pertama kali adanya Formula One diadakan di Inggris yang sekarang jadi happening banget nih, banyak pembalap-pembalap keren dan juga dari Indonesia ya tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal 13 Mei ini, di tahun 2021 ini kok kita kan teman-teman yang muslim nih merayakan Idul Fitri ya. Jadi kita mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan ya. Dan juga ini adalah hari Ibu Internasional. Mother's International Day. Selamat juga bagi para ibu tersayang. Next kita lanjut ke tanggal 14 Mei. Nah, di 14 Mei ini tahun 1984 adalah merupakan hari kelahiran dari Mark Elliot Zuckerberg atau yang lebih dikenal dengan Mark Zuckerberg. Oke. Ini dia kalau nggak salah pendiri Facebook, benar nggak sih? Betul sekali. Siapa sih yang nggak kenal dia? Yang juga merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Dalam usianya masih 37 tahun. Muda banget ya, udah jadi orang terkaya. Semoga kita nyusul ya. Amin. Amin. Oke. Nah, yang terakhir ini ya, benar. 15 Mei tahun 1918 itu
Di US, ya udah lama banget. Itu di US pertama kalinya mereka melayani pengiriman surat melalui jalur udara. Nah, tapi aku masih bingung nih, apakah mereka itu langsung melayani seluruh US atau cuman beberapa kota aja? Nah, jadi kok ternyata pertama kali adanya pengiriman surat melalui udara itu mereka hanya melayani rute untuk Philadelphia, Washington, dan New York City. Oke, jadi berarti cuma 3 kota aja ya, mungkin 3 kota terbesar di sana kali ya yang mungkin rame. Iya, kalau sekarang mah udah sampai ke pedalaman-pedalaman ya, walaupun belum semua terjangkau. Benar. Lewat antar internasional pun bisa mereka ya. Betul. Nah, itu awalnya terjadi di tahun 1918. Oke, everyone, kita udah sampai di penghujung video ini. Kita sudah berbagi ya, Kowil, berbagai informasi-informasi dan peristiwa penting di sepanjang minggu ini. Nah, teman-teman yang mungkin juga punya nih pengalaman, kenangan sejarah, atau misalnya nembak cewek di tanggal ini, sekian ini, atau mau melamar di minggu ini, silahkan di komen ya di bawah. Dan juga kalau ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan di share ke teman-temannya juga tentunya. Nah, Kowil, terima kasih banyak loh sudah menemani saya di Weekly Stories minggu ini. Thank you. Nah, selanjutnya Kowil mungkin bisa diinformasikan nih IG dan YouTube channelnya. Boleh. Jangan lupa kalian juga follow di sini IG saya culinary.story dan juga YouTube channel saya Koh Wilwin. Jangan lupa di like, subscribe juga ya. Thank you. Jangan lupa ya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Weekly Stories minggu depan. See you. Bye bye.